Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi hidup kita untuk hari ini, Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023, tertulis di dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang aha na dinggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah sianho. Da holan na mangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, berbicara tentang benang merah antara ibadah yang ritual dan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Sedikitnya ada 4 kategori manusia. Yang pertama, ada yang rajin beribadah sekaligus berlaku adil, setia, dan rendah hati. Yang kedua, rajin beribadah tetapi aktif juga dalam ketidakadilan, ketidaksetiaan, dan kesombongan. Yang ketiga, mengabaikan ibadah tetapi hati nurani masih bekerja dan berlaku adil, setia, dan rendah hati. Lalu yang keempat, mengabaikan ibadah tapi juga tidak berlaku adil, tidak setia, dan sombong pula. Pertanyaan perenungan kita hari ini adalah, di kategori manakah kita berada? Nas harian kita hari ini merupakan seruan evaluasi kualitas iman kekristenan kita. Marilah kita dengan kerendahan hati memeriksa secara pribadi dan juga gereja kita. Di kategori manakah kita dan gereja kita saat ini berada? Kiranya Tuhan berkata kepada kita, anakku, aku bangga padamu karena engkau sungguh-sungguh memadukan ibadahmu dengan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam hidupmu. Dari firman Tuhan kita belajar bahwa Allah menghendaki menyatunya ibadah dengan tindakan dan perilaku kita. Kita lihat 2 ayat penting dalam Alkitab. Dalam Amos 5 ayat 21 sampai ayat 24 dituliskan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kemudian yang kedua, dalam Matius 23 ayat 23 Yesus bersabda, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kata-kata itu memang pedas, dan kiranya Tuhan tidak sampai mengatakan kepada kita seperti itu. Aku benci kor-kormu, aku tidak suka uangmu di kantong persembahan itu, semaraknya dekorasi gedung gerejamu tidak mau aku pandang, rapat-rapat akbarmu tidak aku sukai, dan lain sebagainya. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Menyatunya ibadah dengan keadilan, kebenaran, belas kasihan, dan kesetiaan. Ibadah tidak ada makna apa-apa, bahkan dibenci oleh Tuhan jika tidak diikuti oleh keadilan. Kita sudah mengalami keadilan Tuhan. Ia membebaskan kita dari dosa. Ia menyatakan kasih setianya. Mengandalkan kasih setianya itulah kita menapaki perjalanan kehidupan kita, yaitu yang pertama, menjadi pelaku-pelaku keadilan.
Di tengah dunia yang penuh kekerasan dan ketidakadilan ini, kiranya keadilan Allah nyata melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dunia ini menggandrungi balas jasa dan balas dendam. Anak-anak Tuhan harus berlaku adil kepada semua dan setiap orang, bukan atas dasar like or dislike. Kemiskinan masih memenuhi negeri yang kaya raya ini bukan karena mereka semua malas bekerja, tetapi karena faktor ketidakadilan yang selalu hadir dalam kehidupannya. Yang kedua, kita harus melakukan mencintai kesetiaan. Kesetiaan Tuhanlah yang membuat kita bertahan hingga saat ini. Itulah yang kita terima, itu jugalah yang harus kita hidupi. Mungkin kita bergumul karena menghadapi orang-orang yang tidak setia. Kita tidak perlu menambah jumlahnya menjadi orang yang tidak setia. Dengan pertolongan Tuhan, kiranya kita dipakainya menabur dan menebar kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan pada kebaikan, kesetiaan pada janji-janji yang baik. Yang ketiga, hiduplah dalam kerendahan hati. Kerendahan hati hanya bisa terjadi ketika kita benar-benar mengalami bahwa hidup ini sepenuhnya adalah anugerah Tuhan, bukan karya dan usaha kita. Karenanya tidak ada kata sombong dalam kamus orang beriman. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.